tahun pekerjaan perkebunan karet pada masa kolonial Belanda. Beliau ialah salah satu orang yang pernah bekerja di perkebunan karet. Beliau belalau sebagai pekerjaan kantor sejak 1954. Menurut penuturan yang beliau ketahui, dulunya kawasan Belalau ditanami kopi oleh masyarakat lokal, namun sejak kolonial Belanda datang, tanaman kopi kemudian diganti dengan tanaman karet pada tahun 1928. Nama perusahaan perkebunan karet di Belalau ialah Nationale Industrie en Landbouw Maatschappij NV pada masa pemerintahan onderopdeling Mose Oleo. Jejak-jejak dan peninggalan masa onderneming Belalau ini sudah banyak hilang, diantaranya berupa bangunan-bangunan pabrik, mesin-mesin industri, dan lain-lain. Yang masih bisa dijumpai hanya beberapa bangunan rumah yang dahulu pernah digunakan para staf dan pegawai Belanda. Beberapa rumah masyarakat lokal sudah banyak mengalami perubahan dan tidak seperti aslinya. Setelah Belanda kalah dalam perang melawan Jepang, bahwasanya semua industri dikuasai oleh Jepang termasuk perkebunan karet Belalau. Kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia 1945, seluruh perusahaan Belanda dinasionalisasikan termasuk perkebunan karet Belalau. Hingga pada akhirnya perusahaan perkebunan karet Belalau yaitu Nationale Industrie en Landbouw Maatschappij NV diambil oleh PT Cikentreng pada tahun 1957, dan menjelang akhir tahun orang-orang Belanda pergi meninggalkan Lubuk-Linggau untuk pulang ke negara asalnya. Ini adalah bangunan mes milik kolonial Belanda di Belalau yang difungsikan sebagai tempat penginapan para tamu dari luar, dibangun pada tahun 1940. Dan ini adalah gedung kantor perkebunan karet di Belalau yang dibangun oleh kolonial Belanda di Lubuk-Linggau tahun 1927. Berikut wawancara dengan kakek Agus Tanjung, beliau berusia 87 tahun. Itu kira tahun berapa itu, Dek? Tahun berapa, Bu? PT Kencreng. Zaman Belanda, Nek, ya? Itu dari tahun 28. Ya. Dari tahun 25 ini menurut cerita ini ya. Saya di sini tahun 54. Ini kita namanya kopi. Kita kopi tahun 28 diganti dengan tanaman karet. Ini waktu zaman Belanda ini namanya Hilem Nasional Industri Mencapai Nasional Landbouw. Nasional Landbouw Mencapai jadi kapal. Kemudian Belanda di sini, saya 4 tahun dengan Belanda ini, ya. Kerja dengan Belanda di sini. Nah, kebun ini ceritanya itu dijual, ya. Waktu itu kita merebut Irian, ya, Irian dulu tuh, Bagian barat Papua Papua. Barat, ya. Itu kan ada persetujuan dulu. Jadi Belanda itu tetap bercokol di situ, udah mau mengasihkan Irian itu kan sama kita itu. Kemudian KMB dibubarkan gitu kan, KMB dibubarkan. Perusahaan Belanda yang ada di Indonesia ini mau dinasionalisasi, menjadi gitu. Jadi dia itu tahu luasan itu dijual itu kebun ini. Nah, kebun ini ceritanya dijual apa iya apa enggak, 1 juta. Kita enggak tahu berapanya ya, dengar aja itu. Jadi Belandanya udah pergi, ada yang ke negeri, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Australia. Nah, digantikan dengan orang kita itu. Orang kita yang namanya Derharo Junaidi. Kemudian PT ini yang namanya itu PT Cikentreng. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa? Waktu diganti Cikentreng. Tahun 57. 57. Ini
moyang dia, tanah dia dulu katanya, moyang dia sama dia. Sedangkan dia kebun ini kan tanah negara, ini AQ, dia tanah negara. Tanah negara kan tidak boleh begitu aja. Dia harus kembali kepada negara. Nah, kemudian apa itu? Ya perkara lah gitu. Ya, ini kan bukan punya orang petana kan. Nah, dia menganggapnya begitu punya nenek moyang dia. Nah, jadi oleh Pemda ini mau diambil alih ini, mau jadikan kota ini kan, jadikan kota begitu. Ya ini kan diperkarakan sama orang punya, ada orang punyanya, ada direksinya ini kan, ada organisasinya di Jakarta itu. Diperkarakan menang PT Chicken Cireng. Kemudian dia naik banding ke tingkat tinggi, menang lagi PT Chicken Cireng. Kemudian ke Mahkamah Agung, menang lagi PT Chicken Cireng. Jadi resmi kebun ini punya PT Chicken Cireng. Cireng. Yang sisanya yang saya tahu. Ya. Kalau dari luas perkebunan karet ini berapa luas dulu Pak? Luas kebun karet ini. Luasnya yang terakhir ini 1.425 hektar. Itu kan 2.000 hektar sudah diambil untuk transformasi. Oh. Jadi orang-orang demo-demo ini yang macam jadi dijualinya itu. Yang macam itu dijual. Jadi orang-orang ini katakanlah pendatang baru ya, baru masuk ini dijualnya asal ada duit dikasih berapa aja. Cepat gitu. Cepat ini yang kita lihat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau untuk para pekerja-pekerjanya itu. Kita akhirnya ini kebun ini mau dikelola kembali oleh kita. Kapan kami tidak tahu. Cuma apa-apanya sudah masuk dari Jakarta gitu kan. Keliling-keliling jadi sama satu bulan aja dia aja. Sudah buka-buka peta dia gitu. Berarti sudah mau itu dia masuk dari Jakarta. Dan terang kami dia belum masuk ini karena corona ini lah. Jadi kira itu. Dia kamu mendatangkan dulu. Kalau Yang saya dapat begitu. Kalau dulunya ya Pak ya. Kalau itu para pekerja itu memang orang asli dari sini atau dari daerah lain Pak yang kerja di sini dulu? Apa? Orang yang kerja di sini, para pekerja di karet belalau ini Pak. Orang terjempar ke Belalau ini Apa orang dari yang senior aja lagi tinggal. Yang statusnya masih karyawan tapi tidak kerja lagi. Yang sekarang ini kurang lebih 50 orang. Itu orang asli sini Pak. Inilah. Apa ada orang penduduk sini. pendatang juga dak? Iya, iya. Berarti orang asli sini ya. Orang-orang itu tidak tahu. Oh. Kalau dulu itu Pak, itu nek apa namanya karet itu dulu jualnya ke arah mana? Palembang apa mana nek dulu? Palembang naik itu sepur atau Apa? itu karet dulu dijualnya waktu zaman Nah, Belanda. ini dulu kan Diolah. misalnya Diolah dulu kan di sini ya. Diolah di sini di pabriknya lah. Ah. dijualnya ke Dijemur. ya ke Palembang. Ke Palembang ya. Pertama-tama kan bikin krek putih itu ya. Putih dulu. Putih pertama-tama itu. Hmm. Itu terakhirnya tahun berapa aku lupa. Nggak tahu. Kemudian dibikin sheet gitu. Sheet yang kita asap gitu kan. Itu sudah diolah di sini, sudah dijual begitu. Jadi itu dikirimnya ke Jakarta. Jakarta atau ke Palembang, Pak? Enggak. Mungkin ke Palembang dulu baru ke Jakarta mungkin. Baru milih Luar. orang luar. Milih Bikin blanket. blanket. Ada mesinnya di sini. Dulu ada kan. Ada boleh. Sekarang sudah Itulah yang saya tahu. iya. Minum lah es itu. Enggak, mana yang ada CS emang. Oh ya yang bangunan 2 tingkat kena. Bangunan 2 tingkat Yang di Itu kantor, nah. kantor. Itu kantor itu PT Chicken Cireng. Dengan alamu itu kan ditinggal. Ya tahu berlaku itu. Alamu lah. Yang Belanda dan Keceren itu. Rumahnya tinggal inilah, lagi kejadian itu dia. Kami yang lama dulu di sini tahun berapa? Tahun 60. Tijon lahir tahun 60. Tijon lahir tahun 66. Ya, kita nunggu rumah ini tahun 66. Berapa tahun itu?
itu yang sekarang Iya. saya tahu. Bila ada jalan lebih tinggi, Heeh. ada pendatang. Belanda tinggal ke Lalau tahun berapa? Oke, 57. kurang lebih. Oh, Ya, waktu sudah kebakaran di situ. kebakaran. Dan adik tahunya, belum tahu lagi tahunya, ada tahu. Pokoknya ini antara direksi dengan direksi ini antara terima gitu. Kita udah tahu duduk aja kita terus keluar. Duduk aja dia berkati. Tahu Ada cerita riwayatnya dia lah. tahu. Ya, apa. Sebagai apa dulu di PT Belalau dulu, sebagai apa sekarang? Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa ini bisa dibilang? Apa kerja bapak? Kerja di ya, Sebagai apa? pegawainya. Apa? Saya dari mulai datang sini sebagai Berarti yang bangunan yang putih tadi yang Itu kan doang. Itulah lagi kenangannya itulah ini warna BT ini sama yang putih. Nah itulah lagi kayak kita yang itu permulaan dari jalan itu rumah besar itu. Nah itu peninggalan rumah Belanda itu. Ayo. Tapi dia lah dirobahnya tuh yang sebelah sini rumah Utami. Nah ada tuh tikok lagi gudang tuh ada rumah Ratna itu masih peninggalan dulu. Iya. Nah itulah sebelah kantor itu kan. Teman Belanda. dulu tahun berapa pernah ini dikunjungi orang Jepang. Orang Belanda itu. Satu orang dari Malaysia. Belanda, orang Belanda dulu. Belanda mencari kuburan neneknya. Nah, iya masalah kuburan. Ado ya. Ada katanya kita tahu. Di Dia mana kuburan Belanda itu, Pak? Di mana kuburan Belanda itu? Kan dicari-cari. Mau di katanya dipindahkan ya. Tidak ada. Mau di ada lagi juga ya. nanti kalau ada pabrikan Iya, ini Ada. pabrik karet semuanya. Ada ini. Jadi itu tamilingnya remiling. Itu bukan dulu karena itu dibikin kayak bantal. Hari caranya di sini itu udah ada lagi. Ini Ya, dah. lubang. Jadi itu pokoknya di atap itu, kamar atap. Oh, pokoknya Pak itu gudang-gudang itu. Ini gudang di depan ini semua ini tak nampak dari dalam. Udang, engkel, pabrik. Mari Bang, tahun 62 itu kalau kamu ke pabrik itu dikunci, kalau tidak pegawainya tidak boleh masuk. sejarah Belanda katanya ada. Ya kalau nenek tidak tahu itu tahu apa di sini. Sejarah Belanda ada tak di sini? Penjara. Ya, ya. Di sini ada. Sekitar sini ada. Biasanya kan ya. Kalau benar betul depan polsek. Dulu pernah orang Amerika datang ke sini. Ya. Tahunnya tahun berapa waktu foto jadi menteri telepon itu. Teknologi. Sudah dia pertemuan di anu di Australia dia kan. Dia ingin datang ke Indonesia. Ngomong apa? Dulu orang tua saya ada di situ. Katanya orang tuanya Amerika tahu dia. Datang dari sini. Saya diizinkan masuk sampai dia di sini. Dari Inok, jadi diizinkan oleh pemerintah. Jadi dia kan bisa bahasa kita, bahasa asing, gitu kan. Saya ingin ada yang melayani. Jadi dia ingin tahu